Izin Bapak, saya mau menyampaikan kronologi pas terjadinya penganiayaan yang terjadi kepada saya. Saya Herawati, korban dari penganiayaan di rumah Ibu Erin, mau menceritakan kejadian itu terjadi pada tanggal 28 April jam 3 sore. Waktu itu saya lagi membersihkan sofa di lantai 2 di rumah Ibu Erin. Dan Ibu Erin pun tiba-tiba naik ke atas, ke lantai 2. Dia masuk ke kamar Mas Dio, anak pertamanya. Terus dia melihat hordeng tidak dibuka sama kamar mandi tidak ditutup. Dan beliau pun marah ke saya dan mengucapkan kata-kata kasar seperti, kamu nih tolol, kamu nih bego, kamu kerja nggak pakai otak, jadi gitu. Terus saya kan megang sapu lidi buat membersihin sofa, diambil sama beliau dan dipukullah kepala saya di bagian belakang. Pertama mukul 1 kali, terus Ibu Erin kembali maki-maki saya lagi dengan perkataan kotor dan kasar. Dia bilang, kamu ini benar-benar super tolol kerjanya. Lalu mengambil sapu yang saya pegang lagi dan dipukullah yang kedua kalinya. Habis itu saya nangis ketakutan. Saya bilang gini, Bu maaf Bu, jangan pakai kekerasan Bu, saya bilang gitu. Terus beliau tetap maki-maki saya dengan perkataan kasar. Kata dia, habis kamu tolol di sini, kerjanya nggak bisa buat salah-salahan. Tahu nggak ini rumah mewah, bukan rumah kamu, rumah gembel, kata dia gitu. Nah terus saya bilang, iya maaf Bu, nanti saya kerjakan semuanya Bu. Beliau turun ke bawah, ke lantai 1. Dan saya pun pas Ibu Erin udah turun, saya langsung lari ke kamar mengambil HP saya untuk menghubungi Bu Yayasan saya. Saya WA ke Bu Yayasan, Kak, maaf Kak, saya pulang saja Kak, tolong jemput saya Kak, saya di sini udah dianiaya, ini buktinya, saya foto sapu yang buat mukul saya. Saya foto, saya kirimkan ke Kania, dan Ibu Yayasan nggak langsung balas, tapi udah dibuka WA saya. Habis itu ada anaknya Bu Erin yang kedua, namanya Mas Kenji. Dia pulang sekolah ke atas. Saya mengadu ke Mas Kenji sambil nangis gemeteran. Mas, tolongin saya Mas, saya habis dipukul sama Ibu Erin 2 kali pakai sapu. Terus Mas Kenji jawab, ya Allah Mbak, katanya nanti saya bantu ngomong ke Papa, kata dia gitu. Lah habis itu saya dipanggil sama Bu Erin. Oh, saya sangat fight, saya akan fight. Ya berarti menyayangkan juga dengan statement anggota 3 komisi Ya, DPR. apa haknya dia untuk berkata seperti itu? Nggak, artinya gini loh, tentunya kan klien kami juga menginginkan sesuatu hal yang bersifat berimbang, ya gitu loh. Artinya ketika berimbang di sini adalah ya kami pun tentunya memiliki aspirasi sebagai rumah rakyat tadi. Karena saya punya bukti yang sangat valid atas fitnahan mereka. Buktinya yang dikasih tahu Mbak. Ya. Apa sih isinya ini Mbak? Ini selama dia masuk dari awal, dia masuk. Nggak, ini apa? CCTV? Ini adalah bukti CCTV yang sudah saya pindahkan dari CCTV di rumah ke hard disk. Dan ini adalah selama 3 minggu dia berawal dari kerja di rumah, masuk sampai terakhir dia keluar dari rumah. Oke, mungkin bisa Semua disampaikan apa sih yang terekam di dalam ini yang membuat Ibu Erin keberatan awalnya? Di sini semua kegiatan saya ada 14 kamera yang katanya saya menusuk pisau, yang katanya saya mencekek, yang katanya saya mencakar, yang katanya saya memukul dia, semua ada di sini. Termasuk masalah handphonenya? Ya, termasuk masalah handphonenya. Di sini juga ada buktinya, yang katanya saya banting, di sini ada. Saya ambil, saya pegang, dan ada saksi di rumah pembantu juga 2. Ibu Erin, kalau di rumah itu ada yang merokok atau boleh merokok tidak? Tidak boleh merokok karena saya dan anak-anak tidak merokok. Tidak merokok. Tidak merokok, dan si ART ini melakukan. Ada buktinya kalau ART itu merokok? Ada buktinya semua di sini. Dia melakukan, dia merokok di dapur saya, di rumah saya. Di dalam rumah. Di dalam rumah, yang itu sangat mengganggu kesehatan, apalagi terutama anak-anak dong. Anak-anak saya masih remaja. Aja, Pak? Hah? Ini 3 Cuma satu ini aja. Era. Si ini dia pembantu ini.
Jadi Mulai itu dari kapan? salah Mulai satu dari kapan, alasan Kak? ya. Mungkin Mulai dari kapan, mulai Kak, itu? dari kapan Oh, makanya daerah. di rumah? Sejak awal dia masuk kerja di rumah saya. Tapi Jadi, sudah pernah ditegur belum, Kak? sudah dong, kan saya udah melakukan dari 3 Makanya minta hari diganti. udah komplain ke Dan yayasan. alasannya apa? Misalnya kamu jangan merokok di rumah, jawaban dia apa? Enggak, pokoknya saya bilang ini kamu di sini di rumah saya ini tidak ada yang boleh merokok. Pembantu saya semua tidak pernah ada yang merokok di rumah ini. Ya karena Ibu Erin dan putra putri tidak merokok, begitu ya. Iya, apalagi anak-anak kan. Artinya itu juga menjadi salah satu alasan